hanya datang ke sini, duduk berdiam diri, tidak melakukan apa-apa. Dia tidak mengotori sungai, tidak melakukan hal apa-apa, dan saya rasa dia tidak membunuh hewan di sini. Seperti ini. Kalian bagian dari manusia yang duduk di sini. Benar. Jika manusia ini tidak melakukan kesalahan, pasti di antara kalian, jika kalian satu rombongan dengan ini, telah melakukan atau melanggar aturan yang sudah dibuat oleh Ratu Naning. Dengan salah satu contohnya, mengambil dedaunan yang dimana dedaunan itu disukai oleh Ratu Naning. Salah satunya. Ya. Ada lagi. Kalian mungkin tahu, sepanjang sungai ini adalah sungai yang paling suci, yang disukai oleh Ratu Naning. Kenapa Ratu Naning bertempat tinggal di sini? Jika kalian membuang kotoran kalian, entah itu kalian kencing sembarangan atau membuang kotoran kalian sembarangan, itu sama saja melanggar aturan. Iya. Tapi yang ada dalam pikiran saya, di antara kalian, entah itu yang duduk di sini atau kalian, pasti melanggar salah satu aturan. Kenapa sampai mengutus bala tentaranya itu melakukan hal fatal, pasti membuang kotoran sembarangan ataupun kencing sembarangan di suatu tempat yang dimana tempat itu masih batas wilayah dari Ratu Naning. Kalian coba pikir, kalian melakukan kesalahan itu atau tidak? Jika tidak mungkin Ratu Naning mengutus bala tentaranya. Kami sendiri belum tahu siapa yang melanggar aturan tersebut. Lagi pula, kau sendiri, saya tanya. Saya memang buang air kecil. Hanya saja di antara kami semua itu membuang air kecilnya dimasukkan ke dalam suatu tempat. Bukan suatu tempat, suatu benda. Dan saya rasa itu tidak melanggar aturan. Saya tidak tahu di antara kami semua ada yang buang air kecil ataupun buang air besar di suatu tempat yang masih di wilayah Sungai Kamandaka ini, saya tidak tahu. Tapi kenapa yang menjadi tersangka adalah teman kami yang sedang duduk berdiam diri di sini? Perihal masalah itu saya tidak tahu. Tapi yang jelas, jika ada aturan yang dilanggar, siapapun makhluk yang dekat dengan aliran sungai ini, pasti itu yang akan dibawa. Saya saran kepada kalian, jika kalian tidak memiliki kepentingan apa-apa, lebih baik kalian pulang. Tapi jika kalian mempertanyakan kenapa manusia ini dibawa, kalian bisa tanyakan ke penjaga pintu yang paling depan kerajaan Ratu Naning. Saya tidak berani untuk menceritakan mengenai Ratu Naning itu seperti apa wujudnya, pengikutnya siapa saja. Saya takut salah berbicara dan nanti saya menjadi korban. Adanya saya diberikan kebebasan di daerah ini, itu saja sudah benar-benar saya berterima kasih dengan Ratu Naning. Makhluk-makhluk yang ada di sini itu banyak bergantung dengan Ratu Naning, asalkan mengikuti aturannya. Seperti ini. Saya terima kasih atas informasi yang sudah kau berikan. Saya memang tidak tahu Ratu Naning itu siapa, tetapi saya tidak mungkin akan membiarkan teman kami dibawa oleh dia. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan teman kami. Walaupun sudah ada peringatan darimu, kalau belum mengetahui Ratu Naning mending pulang. Kami tidak akan melakukan hal itu. Kami sudah berprinsip bahwasanya kita pulang berangkat berlima, pulang harus berlima. Ya sudah, jika kalian ingin tahu manusia yang ada di sini dibawa kemana, kalian bisa berjalan ke hilir. Hilir sungai ini? Iya. Nanti di sana, kau bisa melihat saya. Tentunya kau bisa melihat penjaga yang ada di sana. Tanyakan saja, itu adalah bawahan dari Ratu Naning, tepat penjaga pintu paling depan. Kau bisa tanyakan. Saya tidak berani mengantarnya. Kalian berjalan saja ke hilir. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah memberitahu kami. Jika sudah selesai, kalian cepat-cepat pulang saja. Tentunya
Setelah teman kami berhasil kami dapatkan, kami akan pulang. Ya sudah. Ya. Saya akan kembali. Terima kasih. Aduh. Ribe iki. Beli. Beli hasilin dos. Mas Ganang dibawa oleh salah satu penunggu ataupun penguasa di sini, penguasa tunggal, namanya Ratu Naning. Biasanya orang yang dibawa ataupun makhluk yang dibawa oleh Ratu Naning karena menyalahi beberapa aturan yang sudah ada di sini. Salah satunya adalah buang air kecil ataupun memetik sesuatu hal daun ataupun bunga di sini yang memang saya rasa enggak lah Gun, yang disukai oleh Ratu Naning. Maksudnya Ratu Naning seorang ratu suka daun pisang. Intinya menyalahi aturan. Kalau menurut dari Sohibul Wilayah tadi yang masuk ke badan kamu, aturan yang kita salahi itu adalah membuang kotoran, entah itu kencing, entah itu BAB. Tapi kan kita sama-sama tahu bahwasanya kita kencing di dalam botol karena memang sudah diperingati sebelumnya sama Mas Ganang. Iya Ya kan? memang udah aku itu di botol kan. Cuman ketika terakhir kita kencing itu botol sudah penuh. Berarti ada salah satu dari kita yang mungkin kencing di luar. Diingat-ingat. Yang jadi masalah yang harus mempertanggungjawabkan semua ini adalah Mas Ganang. Mas Ganang dibawa ke sana. Lokasi dari kerajaannya Ratu Naning itu ada di hilir sungai. Kita harus menyisir terlebih dahulu, entah di mana hilirnya. Kita nanti akan ketemu penjaga di sana. Kita bisa tanyakan. Ya Yule, dan maksudnya memastikan. Sana aja Gun. Iyalah, nek krungu kabar ketok sekali. Iki lho kabar. Iya yo. Ya bener le. Maksudnya Sohibul Wilayah bagian dari ratuannya apa tuh? Bukan, dia sudah hidup di sini dan dengan aman. Saya sudah bersyukur. Selalu tahu nama ring sing Sangat takut bersangkutan sama bahaya, Ratu Le. Naning. Jalan di jalannya. Nggak tahu ini semuanya air gimana mau Ya yuk kok sing anu lewat atas balik yuk. peka. Ya sepatunya priwe. Di sini dulu biar nggak ngerepotin anu bawahnya. Ya jangan kan iki ya sementing mas tinggal di situ. Iya yuk. Bajingan. Kok Kayak apa ya penjaganya yo? Besoknya kayak penjaga itu sel. Hah? Ya. di sini kayak tekannya sekampit pring kami iki kok. Datangnya Iya kok. pegang tombak ya sel. Itu pegang tombak ya sel. Kelihatan nggak Gun? Kelihatan nggak Gun? Selamat malam. Selamat malam. Mohon maaf sebelumnya. Ada apa sekiranya kalian datang beramai-ramai ke wilayah ini? Sebelumnya kita meminta maaf. Kita sedang mencari pintu dari kerajaan Ratu Naning. Apakah di daerah sini atau masih masuk lagi ke sana? Perkenalkan, nama saya Kuncoro. Mencoro. Saya yang dipercaya oleh Ratu Naning untuk berjaga di gerbang depan. Ada keperluan apa kalian datang mencari kerajaan dari Ratu Naning? Apakah kalian ingin kaya? Apakah kalian menginginkan jabatan tinggi? Ataukah kalian menginginkan sesuatu
untuk bisa kalian miliki. Jelaskan keperluan kalian. Seperti ini Tuan. Kita mencari kerajaan Ratu Naning bukan bermaksud untuk meminta kekayaan, meminta kekuatan, ataupun jabatan dan yang lainnya. Kita ingin tahu kerajaan Ratu Naning itu mencari teman saya yang dari semalam itu sedang duduk di pinggir sungai. Ciri-cirinya teman saya itu berbadan besar, berkulit putih, dan berambut sedikit panjang. Apakah yang kalian maksud adalah manusia yang mengaku bernama Ganang? Iya benar. Itu teman saya. Itu teman kalian? Iya. Kita serombongan ini tadinya berangkat bareng, cuman teman saya ada keperluan dan masuk ke pinggiran sungai ini datang sendirian. Memang benar, teman kalian yang mengaku bernama Ganang itu sekarang berada di dalam kerajaan Ratu Naning. Kalau boleh tahu, kenapa teman saya itu dibawa ke kerajaan Ratu Naning? Asal kalian ketahui manusia, di wilayah Sungai Kamandaka dan sekitarnya ada peraturan tidak tertulis yang harus dipatuhi oleh siapapun yang menginjakkan kaki di wilayah ini. Baik makhluk itu tahu peraturannya atau tidak. Yang jelas, ketika peraturan itu dilanggar, mereka harus bertanggung jawab atas pelanggaran peraturan yang sudah dia lakukan. Ratu Naning akan membawa makhluk itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tunggu dulu Tuan. Jenengan mengatakan ya setiap daerah pasti ada aturan-aturan sendiri. Setahu saya, Mas Ganang itu teman saya, itu tidak ceroboh. Ketika masuk ke wilayah baru pasti izin, pasti dia mencari tahu aturan-aturan apa yang ada di tempat itu. Jika jenengan mengatakan melanggar aturan, saya rasa saya tidak percaya jika Mas Ganang itu melanggar aturan yang sudah dibuat di daerah sini. Dengarkan baik-baik. Sebelum Ratu Naning dan semua para prajuritnya membawa seseorang yang melanggar peraturan, kami semua diperintahkan untuk menyisir ke seluruh bagian sungai dan wilayah sekitarnya. Ketika itu, yang biasa diperintahkan untuk menyelisir sepanjang aliran sungai hanya menemukan manusia yang sedang